Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah yang ketiga, yang dimana kemarin kita telah mempelajari tentang kaidah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Jadi yuzalu itu mabni majhul, kalimat pasif, artinya di. Al yakin la yuzalu bisyak, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi sedikit review sebentar. Jadi tentang terkait nahwu. Jadi yuzalu itu kan mabni majhul, fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il mudhari' itu formulanya dzumma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Jadi huruf awal di dhammah yu, terus kemudian huruf sebelum akhir itu di fathah, karena huruf akhirnya adalah huruf mati alif, terus dipindah ke za, jadi yuzalu, zala yazilu. Kalau fi'il madhinya itu kan zala, dijadikan mabni majhul itu zuyila, jadi alifnya dirubah menjadi ya. Itu nanti dinamakan proses i'lal. Jadi kalau fi'il mudhari' itu dzumma awalu wa futiha ma qoblal akhir, dhammah di awal dan huruf sebelum akhir di fathah. Kalau fi'il madhinya dzumma awalu wa kusira ma qoblal akhir, jadi dhammah di awal kalimat dan kasroh huruf sebelum akhir itu di kasroh, zuyila. Itu ya. Terus kita lanjut. Yang sekarang adalah kaidah keberapa ini? 4 ya? 4 atau 3? Jadi pada kaidah ini kaidah ketiga ya berarti. Pada kaidah ketiga ini cuma sedikit kaidah turunannya, cuma ada 2 nanti. Jadi kaidah ketiga ini berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kita ulangi sekali lagi. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan, ya. Ini dalam kaidah ya. Kalau dalam kehidupan kesulitan ya mendatangkan kemumetan. Kesulitan bisa mendatangkan kesambatan. Itu kalau dalam real life, dalam kehidupan. Ini kita berbicara kaidah ya. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Jadi dalam kaidah ini itu diambil dari beberapa dalil. Misalnya di Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudzal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih. Jadi ketika bulan Ramadan itu kan Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas jadi petunjuk dan penjelas antara yang hak dan yang batil. Itu Al-Quran sudah jelas. Cuma kadang ada sekelompok orang yang mencampur adukkan antara yang hak dan batil, yang mengatasnamakan Al-Quran untuk kepentingan pribadi atau golongan atau untuk ambisi politik. Ini yang keliru saya. Dan
Dan sebagai muslim yang baik ya kita harus mengcounter hal-hal yang tidak tepat. Jadi dalam ayat Al-Baqarah itu ada penjelasan bahwa orang yang sakit atau orang yang dalam perjalanan itu boleh berbuka. Kemudian wajib baginya mengganti di hari yang lain. Jangan terus waktu musafir atau sakit tidak berpuasa dan di hari yang lain selain bulan Ramadan tidak menggantinya. Ini yang rukhsah, yang kebelabasan yang terlalu jauh. Terus ada lagi di dalam surat Al-Baqarah 286 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau misalnya ada orang bunuh diri terus melampiaskan beban hidup ini kepada hal-hal negatif, orang ini belum mengkaji Al-Baqarah secara luas, secara komprehensif. Jadi kalau dia paham tentang bagaimana Allah memberikan beban sesuai dengan kesanggupannya, orang tidak akan bunuh diri, orang tidak akan menyalurkan sambat les, kalau bahasa anak sekarang, menyalurkan beban hidup ini ke hal-hal yang negatif. Itu karena ya ini kurang memahami Al-Baqarah 286. Kalau orang muslim kalau sambat ya di sepertiga malam tuh sujud itu kan komunikasi puncak antara seorang hamba kepada Khalik. Terus ada Al-Hajj ayat 78, sampai bisa baca sendiri. Kemudian ada hadis Rasulullah yang berkaitan tentang kaidah ini, bu'istu bil hanifiyatil samhah. Jadi Rasulullah itu diutus membawa agama yang samhah, agama yang mudah. Nanti kita akan belajar rukhsah, apa itu rukhsah, terus macam-macamnya, hukumnya seperti apa. Nanti kita belajar di kaidah ini. Jadi agama Islam itu rukhsah, mudah. Cuma kadang penganutnya yang bikin susah. Saya berikan contoh, misalnya ketika kita, ini yang sering diulang-ulang oleh para tokoh agama, bahwa agama Islam itu mudah. Jadi contohnya itu ketika seorang sholat, dia tidak mampu berdiri, maka dia dibolehkan duduk. Kemudian bila masih sulit, dibolehkan berbaring. Bila masih sulit, maka hanya dibolehkan dengan mengedip mata. Bila tidak bisa mengedipkan mata, nah itu sudah proses sakaratul maut, sudah tidak bisa dibebankan hukum taklifi. Ya, sementak itu mengedipkan mata tidak bisa, ya wes, pakai hati. Kemudian contoh lain, misalnya sulit menghindari darah kan najis ya. Itu misalnya darah nyamuk itu kan sulit dihindari, atau misalnya percikan air di lumpur saat perjalanan, kena percikan air, nah itu digunakan untuk sholat, itu boleh karena sulitnya ngerekso atau menjaga. Kemudian contoh lain lagi biar lebih paham, seorang laki-laki itu
dibolehkan melihat wajah perempuan ajnabiyah untuk melamar, terus menjadikan saksi atau mengajarinya. Apabila tidak dilakukan, maka bisa mendatangkan kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terkait hijab ini ya, khususnya cadar, itu kan menjadi polemik yang berkepanjangan. Saya baca di jurnal Al-Musawa volume 13 nomor 1 tanggalnya itu Januari 2014 yang berjudul Nalar Ijtihad Jilbab dalam Pandangan Quraisy. Mungkin dari kelompok feminis akan berkata, jadi dari kelompok feminis mungkin akan bertanya, kenapa hanya perempuan yang harus ditutup? Kenapa bukan mata para lelaki yang harus ditutup? Itu sangat, ya biasalah feminis. Jadi di jurnal itu dijelaskan bahwa jilbab itu sendiri fungsinya untuk menutup aurat, terus untuk simbol menjaga kehormatan dan kemuliaan sebagai seorang perempuan, dan juga untuk membedakan identitas perempuan muslimah dengan yang bukan, itu yang jilbab. Ya, saya termasuk yang setuju dengan tiga alasan ini. Cuma yang terlalu istilahnya ya, kalau cadar saya kira terlalu berlebihan mungkin. Ya beda-beda lah pendapat orang. Ada yang mengatakan itu cadar itu termasuk ajaran Islam, ada yang mengatakan itu cuma bagian dari budaya. Jadi budaya satu tempat tidak bisa dipaksakan ke budaya tempat lain. Ya mungkin sampean bisa tanyakan ke ustadz sampean masing-masing, terus dalil agamanya apa. Ya mungkin beliau juga akan menjawab sesuai dengan kapasitas dan ideologinya masing-masing. Ada yang mengatakan, kalau cadar itu termasuk perintah agama, jadi harus. Ada yang mengatakan tidak, cadar itu cuma adat, urf, jadi nggak bisa dipaksakan ke masyarakat yang lain. Ya, pro kontra lah. Kalau saya sendiri itu termasuk yang kurang cocok kalau cadar menjadi kewajiban. Soalnya itu nggak bisa diidentifikasi, tidak bisa diidentifikasi. Jadi ketika ujian, terus yang ujian siapa, yang datang siapa, nggak bisa diidentifikasi. Jadi dosen saya juga pernah ke negara barat. Di situ aturannya boleh yang jilbab dalam artian kerudung biasa tanpa cadar itu boleh. Tapi kalau sudah pakai cadar itu dilarang. Soalnya untuk identifikasi juga sulit antara nanti foto di paspor, di KTP dengan di orangnya itu kan sulit diidentifikasi, jadi dilarang. Rasional sekali ya. Jadi sekali lagi untuk masalah jilbab itu sangat debatable, nanti akan berujung pada penafsiran Al-Ahzab ayat 59 itu. Nanti ada yang ulama seperti ini kan, ilama zuhara minha, itu ada yang menafsirkan begini begitu. Sampai cadar gimana, kembali lagi ke materi. Ini kan kaidahnya tentang kesulitan yang bisa mendatangkan kemudahan itu istilahnya rukhsah.
Jadi ada banyak alasan-alasan rukhsah atau kemudahan. Pertama, bepergian atau safar. Jadi orang yang bepergian itu boleh tidak berpuasa, boleh mengqashar sholat atau menjamaknya, boleh meninggalkan sholat Jumat ya. Jadi orang yang safar itu boleh meninggalkan sholat Jumat, tapi tidak terus sholatnya itu diganti sholat zuhur di jalan-jalan dalam agenda demo atau apa ya jangan toh. Sholat ya di tempat ibadah, sholat walaupun sudah izin itu sholat ya di tempatnya. Wal usai fi mahali, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sholat ya di tempat ibadah, kalau demo ya di jalan, jangan dicampur-campur masih. Kemudian alasan yang kedua adalah sakit. Jadi sakit itu menjadi alasan untuk rukhsah. Jadi orang yang sakit itu dibolehkan tidak berpuasa, tidak tayamum, terus memakan makanan yang haram dengan tujuan untuk berobat dan lain-lain. Kemudian alasan berikutnya terpaksa. Orang yang terpaksa, orang misalnya tidak minum khamr atau tidak makan bangkai, kepalanya ditembak, itu termasuk alasan rukhsah, jadi boleh. Kemudian anisyan, lupa. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Sesakral apapun, sepowerful apapun, sekaya apapun, semenjabat apapun, seberkuasa apapun, tetap terkenai hukum mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Lupa ini adalah alasan rukhsah. Misalnya dalam beribadah, orang ketika sedang berpuasa terus lupa dia makan, aku iya puasa, terus kemudian ya buru-buru makannya dihentikan, jangan enak lupa dilanjutkan, itu juga ngawur itu namanya. Jadi yang lupa ya sudah dihentikan makannya terus dilanjutkan berpuasa lagi. Atau ketika prosesi penyembelihan hewan, jadi hewan yang halal adalah hewan yang disembelih dengan mengucapkan atas nama Allah, bismillah gitu, tapi lupa ya tidak haram, itu rukhsah. Kemudian jahil atau bodoh, karena tidak tahu. Misalnya seorang sholat terus dia tidak tahu kalau mengucapkan ucapan biasa itu membatalkan sholat, dia tidak tahu, sholatnya tetap sah. Tidak tahu. Ini dalam ubudiyah ya. Kalau dalam undang-undang ada, setelah undang-undang itu dilegislasi, disahkan, kemudian ada jangka waktu 30 hari mungkin kalau di Jawa, terus di luar Jawa 60 hari, 2 bulan gitu. Sampean tidak tahu pun ketika sudah melebihi jangka waktu tersebut tetap dihukum. Itu loh, nggak ada alasan jahil dalam undang-undang nasional terus tidak dihukum, ya nggak ada itu. Tahu atau tidak tahu, kalau melanggar hukum ya dihukum. Itu untuk rakyat kecil mungkin ya mungkin saya kan tidak tahu ya. Alasan berikutnya yaitu tidak mampu. Jadi orang yang tidak mampu itu tidak dikenai hukum taklif.
seperti anak kecil, orang gila, itu termasuk alasan rukhsah. Jadi ketika Abu Nawas itu ditunjuk jadi hakim, dia pura-pura gila, jadi tidak dikenai hukum taklif. Banyak cerita-cerita seperti itu. Ada lagi orang koruptor, terus pura-pura gila atau apa biar nggak dikenai hukuman. Yes, namanya juga hukum manusia toh, ada celahnya. Kita lanjut ke alasan berikutnya, yaitu kesulitan umumul belwa. Kesulitan umum ini kayak yang tadi itu, misalnya ada orang saat musim hujan terus lewat di jalan yang ramai, banyak motor, banyak orang lalu lalang, karena kesulitan umum menghindari percikan air yang bercampur najis itu, jadi ini termasuk alasan rukhsah. Kemudian macam-macam keringanan ya. Pertama itu bentuknya keringanan pengguguran, tahfif, isqat. Misalnya karena orang ada uzur syar'i terus tidak diwajibkan melakukan ibadah. Orang haid uzur syar'i itu tidak bisa baca Quran, itu mubah berarti. Orang ada hujan termasuk uzur syar'i, tidak diwajibkan sholat Jumat. Terus misalnya orang tidak mampu secara ekonomi, terus mohon maaf cacat pula, tidak diwajibkan haji. Kemudian macam-macam keringanan yang kedua bentuknya yaitu pengurangan atau tangkis, tahfifun nakis, tangkis nakoso kurang. Misalnya orang yang musafir terus dibolehkan mengkosor sholat zuhur yang semula 4 rakaat jadi 2. Kalau subuh ya tetap 2 atau sudah ringan kok, diringankan lagi, itu gimana? Yang jumlahnya 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Kemudian yang ketiga yaitu penggantian, tahfifu badal mengganti. Misalnya karena sakit atau tidak memperoleh air untuk wudhu atau untuk mandi janabah, maka wudhu atau mandi janabah itu bisa diganti dengan tayamum. Kemudian yang keempat, keringanan mendahulukan sesuatu yang belum datang waktunya, tahfifu takdim. Ini contohnya menjamak sholat di jamak takdim ya, sholat zuhur dan asar. Jadi asarnya nanti ditaruh zuhur, atau misalnya maghrib dan isyanya itu sholat isya di waktu maghrib. Kemudian ada yang sebaliknya, mengakhirkan sesuatu yang telah datang waktunya, tahfifut takhir. Ya tadi itu, misalnya zuhur asar, zuhurnya yang dikerjakan di asar, maghrib isya, maghribnya dilaksanakan di waktu isya. Atau juga jamak qashar, ya menggabungkan plus mengqashar, mengurangi. Misalnya zuhur asar, asarnya dikerjakan di waktu zuhur, kemudian sudah di jamak takdim, di qashar pula, zuhurnya 2, asarnya 2 rakaat. Kemudian keringanan berupa pemberian kemurahan, tahfif. Misalnya berobat dalam keadaan terpaksa, dibolehkan memakan barang najis.
terpaksa kepaksa. Misalnya itu ada berita yang di mana itu cangkok jantung ini dicangkok, gimana gila orang-orang barat ya, jantung dicangkok dengan jantung babi yang sudah di DNA-nya sudah dimodifikasi. Terus jantung babi karena menurut mereka itu informasi yang saya dapat, jantung babi itu gennya itu yang paling mirip dengan manusia. Jadi ada manusia kelakuan babi itu ya mungkin karena gennya mirip mungkin. Jadi jantung babi dimodifikasi dicangkokkan kepada manusia. Tapi beberapa waktu kemudian saya dapat info bahwa yang dicangkok itu akhirnya juga meninggal. Ya semoga ilmu medis kita semakin berkembang, kayak kanker, HIV, terus cangkok jantung itu semoga bisa berkembang lah untuk peradaban. Jangan perang terus, perang. Kemudian yang ke-7, keringanan berupa perubahan, tahfifut takhir. Ketika seorang merasa takut suatu ancaman, boleh melakukan sholat tanpa menghadap kiblat. Ini dalam fikih itu as-sholatu fi siddatil khauf, sholat dalam keadaan takut. Sampai bisa pelajari itu di tempat-tempat yang kredibel atau di ustadz-ustadz yang mumpuni. Sholat dalam keadaan takut, ya itu kayak di Ukraina itu kan, misalnya ada muslim Ukraina terus tiba-tiba ada serangan, bangun tidur, yang bangunin bukan alarm jam tapi alarm bom. Itu kan sholat subuhnya juga wah ya nggak harus ke arah kiblat karena dalam keadaan takut ya. Nah, itu ya alasan yang ke-7. Kemudian macam-macam rukhsah ini ada banyak. Pertama, rukhsah yang hukumnya wajib dikerjakan itu ketika jiwanya terancam, kayak orang di mana kalau nggak makan bangkai akan mati, ya rukhsah wajib diambil. Kalau misalnya berobat terus adanya obatnya, satu-satunya obat adalah obat yang haram, ya diambil, mau gimana, itu yang wajib, rukhsah yang hukumnya wajib. Kemudian ada yang sunnah, misalnya mengqashar sholat, menjamak sholat. Kemudian rukhsah yang hukumnya mubah, boleh diambil boleh tidak, misalnya dalam jual beli sistem salam. Jadi pembayar salam ini pesan dahulu bayar belakangan, bukan salam dalam arti bahasa Indonesia tapi salam arti fikih ya. Jadi sistem salam itu bayar dahulu di muka, terus barang dikirim, kemudian melakukan perjanjian deal atau melakukan transaksi. Kemudian rukhsah yang hukumnya lebih utama ditinggalkan, misalnya menjamak sholat yang boleh dijamak padahal tidak mengalami kesulitan. Nah ini yang lebih utama ditinggalkan. Tapi nih, kalau saya juga ya kalau ada rukhsah kenapa nggak diambil gitu kalau saya. Kemudian yang terakhir, rukhsah yang makruh hukumnya untuk dikerjakan, seperti mengqashar sholat padahal perjalanannya itu tidak sampai 3 marhalah. 3 marhalah ini ada yang berbeda pendapat, ada yang 84 km, ada yang 90 km, ada yang bla bla bla. Ya kalau perjalanannya belum sampai 3 marhalah itu ya jangan diqashar. Beli bakso di
sebelah rumah saja mengqashar sholat, ini kan juga wadidaw. Jadi kaidah turunannya itu ada dua. Yang pertama, ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak dapat dikaitkan dengan maksiat. Nah, ini sudah gamblang ya, sudah cetha ya. Jadi misalnya orang bepergian untuk merampok misalnya, atau mencuri, berjudi, korupsi, banyak sekali lah contohnya. Itu tidak dibolehkan atau tidak dibenarkan melakukan rukhsah yang telah ditetapkan syara. Kemudian yang kedua, ar-rukhsu la tunatu bisyak. Rukhsah itu tidak dapat dikaitkan dengan keraguan. Ketika seseorang musafir itu sudah memenuhi syarat untuk melakukan qashar sholat atau belum, maka ia harus sholat tanpa qashar. Itu contoh kaidah ini. Yang kemarin itu dikembalikan ke hukum asal, yang al-yakinu, turunan dari kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak, seperti al-aslul adamu, al-aslu bara'atu zimmah, itu dikembalikan ke hukum asal. Jadi kalau asalnya belum memenuhi syarat untuk melakukan qashar sholat, ragu-ragu untuk ini sudah memenuhi syarat atau belum, ya dikembalikan ke hukum asal, belum memenuhi. Jadi kita review sedikit. Kalau misal ragu-ragu, dalam kaitannya ragu-ragu, itu dikembalikan ke hukum asal. Ini yang harus diingat oleh teman-teman. Jadi mungkin itu dua kaidah turunan. Ini bisa sampai 3,5 jam lebih ya, karena itu tadi materinya terlalu kemana-mana ya. Mungkin dari saya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.